berkas-berkas ya yang diperlukan untuk diupload menjadi untuk menjadi awardee. Di antaranya adalah di sini data-datanya ada beasiswa, biodata, kemudian informasi keluarga, dokumen, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, bahasa, pengalaman organisasi, prestasi, penghargaan, pelatihan atau workshop, karya ilmiah, konferensi ilmiah, dan riset. Nanti jika ada beberapa perbedaan mungkin bisa kita diskusikan, tapi di sini saya akan coba share laman saya ya, karena saya juga tidak bisa membuka laman yang lain. Ya, di sini pada menu utama akan tampak seperti ini. Saya rasa untuk data diri, kemudian beasiswa, biodata, informasi keluarga itu tidak ada masalah. Di sini yang akan kita lihat adalah di bagian dokumen. Nah, di sini dokumen ada pas foto. Pas foto di sini yang diupload adalah pas foto formal dan terlihat jelas. Nah, di sini saya rasa tidak ada masalah. Ukuran maksimalnya adalah 2 MB. Kemudian KTP berupa foto atau scan dapat terbaca dengan jelas. Kemudian ijazah pendidikan terakhir, ini khusus doktoral, mengunggah ijazah S1 dan S2. Kemudian ada surat pernyataan pendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, ini sudah ada juga contohnya. Kemudian rekomendasi pimpinan sudah tersedia formatnya. Kemudian LOA, unconditional, keterangan diterima perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah rekomendasi akademisi. Kemudian ada surat izin pimpinan dan proposal penelitian. Kemudian kalau yang ASN itu ada SK pengangkatan sebagai ASN atau pegawai tetap. Ada surat keterangan masa kerja, kemudian surat keterangan perguruan tinggi bahwa lulusan S2 tanpa penelitian, kemudian transkrip, sertifikat kemampuan bahasa, surat keterangan sehat dan bebas narkoba, kemudian pernyataan bersedia dibebas tugaskan. Kalau ini tahun lalu tidak ada, ini baru tahun ini. Kemudian ada esai juga sudah ada ketentuannya. Kemudian ini karena saya dari formasi GTK ada sertifikat guru penggerak. Kemudian ada juga SK PNS terakhir atau jabatan fungsional. Untuk riwayat pendidikan, tahun lalu saya menuliskan dari D2, karena saya dari D2, kemudian S1, S2. Kemarin ada teman dosen PTA yang menuliskan semuanya ya, jadi dari SD sampai S2 dituliskan semua, itu tidak masalah. Kemudian ada riwayat pekerjaan, kemudian ada bahasa, di sini sertifikat bahasa. Jika Bapak Ibu memiliki sertifikat bahasa, meskipun TOEFL itu tidak diwajibkan, maka sebaiknya dilampirkan, karena itu akan sangat mendukung ya penilaian berkas Bapak Ibu. Kemudian ini pengalaman organisasi yang sedang atau pernah Bapak Ibu ikuti. Kemudian ini juga prestasi ini saya memasukkan juga tidak tahun yang terakhir saja, tapi dari tahun 2014 saya masukkan. Kemudian jika ada penghargaan yang pernah diperoleh. Kemudian pelatihan atau workshop ini yang relevan saja atau yang terakhir. Kemudian untuk karya ilmiah ini yang pernah ditulis, mungkin bisa penelitian atau karya inovasi. Di situ kemarin juga saya memasukkan ada buku. Kemudian ini konferensi ilmiah, itu konferensi atau seminar yang pernah diikuti. Kemudian riset itu penelitian yang pernah dilakukan. Di sini saya hanya memasukkan tesis saya ya ketika S2. Saya akan kembali lagi ke PPT saya.
Nah, di sini ada beberapa tips ya untuk mengisi administrasi bahwa data yang kita masukkan itu pastikan benar ya. Misalnya Bapak Ibu yang GTK menuliskan NUPTK itu jangan sampai keliru dengan NIK. Karena saya pernah mengalaminya. Kemudian akan konfirmasi, saya teliti lagi, ternyata masih salah. Nah, di sini ada tanda bintang merah. Nah, di tanda bintang merah ini adalah poin yang harus diisi atau wajib untuk diisi. Kemudian dalam pengisian itu mengikuti aturan atau ketentuan, misalnya ukuran file jangan melebihi 2 MB, kemudian untuk esai juga sudah ada ketentuannya maksimal berapa karakter. Kemudian pastikan file yang di-scan itu terbaca dengan jelas. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu nyicil ya, uploadnya itu bertahap, jadi tidak dikumpulkan dulu semuanya, nanti ketika mendekati deadline baru upload, tetapi bertahap ya. Sekarang misalnya sudah siap KTP, upload dulu, foto upload dulu. Jadi nanti di tanggal-tanggal akhir itu Bapak Ibu tinggal melengkapi berkas-berkas yang sangat penting ya. Misalnya izin dari kepala dinas yang belum turun ya, itu nanti kan uploadnya kita bisa belakangan. Nah, saran saya juga untuk upload berkas ini jangan mendekati deadline ya, apalagi kalau pukul 23 sekian ya, terus ada kendala misalnya mati lampu atau kendala sinyal, itu kan akan jadi hal yang sangat tidak kita inginkan. Pengalaman saya upload berkas itu 2 hari ya, 2 hari sebelum penutupan pendaftaran. Nah, meskipun setelah itu ternyata diperpanjang ya. Seperti yang luar negeri kemarin diperpanjang 2 minggu. Dan yang tahun lalu itu yang dalam negeri juga diperpanjang. Ini tidak masalah, kita sudah ngupload, sudah ayem seperti itu. Nah, kemudian nanti di akhir sebelum upload berkas kita akan konfirmasi, maka teliti kembali bahwa data Anda itu benar, kemudian tanda bintang merah terisi, kemudian ukuran file sesuai dan file scan jelas. Nah, ini saja sharing saya, Bapak Ibu. Karena saya di sini dari skema GTK, nanti mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar GTK yang saya belum bisa menjawab, nanti akan saya sampaikan ke Pak Amran atau Bu Ana. Oke. Terima kasih. Selanjutnya langsung tanya jawab saja ya Mbak Ana ya, biar lebih enak gitu. Aku tak takut. Saya Oke, Mbak Ana akan membacakan pertanyaan dari kolom chat atau langsung? Iya. Terima kasih Bu Ari. Mohon kalau yang PPT-nya tadi bisa di-share di grup S3 pendampingan nggak Bu? Oke, bisa. Ya, ya. sebentar. Tolong di-share karena ini kita Zoom ya. Jadi kita prioritaskan yang Zoom dulu ya untuk pertanyaan. Teman-teman yang raise hand ada Mbak Siti Asia, lewat di chat grup dulu aja Mbak, di grup Zoom dulu, di chat Zoom dulu, nanti habis itu kita beralih ke WA group. Oke, saya bacakan untuk yang pertama dulu ya, yang dari atas. Yang dari atas itu dari Maulana Malik. Izin bertanya Bu Ari, apakah surat diver di-upload bareng LOA? Silakan Bu Ari. Ya, yang diupload LOA saja, tidak usah diupload divernya. Bahkan kemarin saya ngobrol sama teman dosen PPA itu, dia memang mengajukan diver ke UNY ya sebelum pengumuman beasiswa, tetapi dia itu juga ketika wawancara akan ditanyakan ya, Anda itu diver atau tidak. Nah, kalau bisa itu dijawab bahwa Anda siap kuliah untuk semester ini. Dan teman saya ada ya yang sama-sama GTK, itu dia gugur di wawancara, dan ketika saya tanya memang dia menyampaikan bahwa dia diver gitu, seperti itu. Nah, saya juga ingat saya ditanya waktu itu ketika wawancara, ini nggak apa-apa ya sampai ke wawancara sedikit. Kebetulan saya sudah registrasi, jadi ketika itu ditanya apakah ini sudah akan kuliah semester ini atau mengajukan diver. Nah, saya menyampaikan bahwa saya sudah registrasi, seperti itu.
Jadi tidak perlu diupload luanya karena itu tidak perlu diupload surat defernya, luanya saja. Nanti karena itu juga akan menentukan penilaian dari tim penilai. Kemudian itu kan urusan ini ya, defer itu urusan nanti dengan UNY, BPI dengan UNY. Oke. Demikian. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Ari ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bentar. Dari Rul Khotijah, izin bertanya, mohon panduan dan contoh untuk mengisi dokumen riset dan dokumen karya ilmiah. Mohon maaf ini Mbak Irul Khotijah, untuk riset dan karya ilmiah mungkin nanti di materi berikutnya ya, saya skip dulu. Pertanyaan berikutnya dari Edi Hidayat, prestasi dan penghargaan bagaimana membedakannya untuk dimasukkan? Karena kadang penghargaan didapat karena mencapai suatu prestasi. Silakan Bu Ari. Itu bisa dua-duanya sih Mbak Ana, menurut saya. Nggak apa-apa. Kalau prestasi menurut saya sih ya kejuaraan yang kita dapat juara apa gitu. Tapi kalau penghargaan itu nggak mesti. Misalnya hanya jadi finalis seperti itu bisa. Misalnya saya pernah jadi finalis inovasi pembelajaran tingkat nasional tahun 2014, saya masukkan ke penghargaan. Kemudian yang ada kejuaraannya misalnya juara 3 Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika tahun 2016, itu saya masukkan di prestasi seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bu Ari ya. Oke. Masih dari Pak Hedi Hidayat, kalau guru penggeraknya masih dalam proses atau belum selesai, apa yang diunggah Bapak Bu Ari? Ya nggak ada, kan berarti belum menjadi guru penggerak. Oke. Dan tolong juga diperhitungkan ya, karena Bapak Ibu itu guru penggerak itu di awal atau sudah mau selesai. Kalau sudah mau selesai, saya rasa aman untuk mendaftar BPI ini. Tapi kalau masih di awal, nanti akan ditanyakan juga, dan ketika sudah diterima menjadi OHD itu disuruh memilih, mau memilih mana. Contohnya saya adalah pengajar praktek ya dari guru penggerak angkatan 6, sudah dapat 1 PI ya, dan 1 lokakarya. Kemudian saya diterima BPI, kemudian ada info di grup ya, di grup awardee itu dari Bu Ratna juga, intinya bahwa kita itu tidak boleh double funding, jadi double pendanaan itu nggak boleh. Pilih 1 ya, pilih yang mana. Oke. Jadi kalau belum guru penggerak berarti ya belum aku. Oke. Saya lanjut ya Bu Ari ya. Banyak soal pertanyaan Bu. Mohon izin bertanya, ini dari Mbak Bella ya. Untuk surat izin dari Dikti 7, format suratnya tidak sesuai dengan template yang disediakan di buku panduan BPI. Apakah hal tersebut tidak masalah? Gimana Bu Ari? Sepertinya sih tidak masalah Mbak Ana. Karena ketika saya mengurus itu pun surat izin itu minta ke kepala sekolah itu juga formatnya nggak sama-sama persis. Intinya bunyinya itu mengizinkan seperti itu. Oke, lanjut ya. Dari ke Novia. Maaf Bu, mau tanya, kalau misal ikut jalur PTA dan hanya memiliki NITK, berarti nomor induk tenaga kependidikan ya. Itu nanti surat izinnya apakah boleh dari Pak Dekan? Gimana Mbak Ana, ini saya kalau yang dosen kurang ini ya Mbak. Kalau yang dari PTK, yang penting pimpinan sih kalau menurut saya. Bisa dekan, bisa rektor, nggak masalah. Lanjut ya Bu Ari ya. Ya, oke. Dari Musfirah, mohon izin bertanya sebab telat join. Isian sistem untuk histori pendidikan untuk pelamar S3, apakah harus dimulai dari SD sampai S2 atau cukup S1 dan S2 aja? Terus untuk pengalaman kerja, karya ilmiah dan lain-lain 5 tahun terakhir atau bebas? Kalau saya kemarin mengisikannya dari D2, S1, S2. Ada juga teman yang dosen PTA itu mengisinya dari SD, SMP, SMA, semua ditulis sampai S2. Nggak apa-apa. Kemudian, apa tadi Mbak? Pengalaman kerja ya? Iya. Oh, pengalaman kerja saya tulis dari awal. Jadi saya tuh jadi guru tahun 2009. Dan saya sudah pindah sampai 5 sekolah, itu saya tulis semua. Okay. Masya Allah ya. Kalau menurut saya sih, saya nambahin dikit yang dari Bu Ari tadi ya.
Kalau untuk pengalaman kerja atau prestasi seperti itu bisa ditulis dari awal kita bekerja ya. Kalau Bu Ari tadi pengalamannya udah 5 tahun ya di sekolahan. Nah, kalau misalnya saya waktu daftar skema S3 PTA itu baru sekitar 3 tahun di kampus, sehingga dari awal saya berkarya di kampus itu baru yang saya masukkan. Saya 13 tahun, Mbak. 13 tahun pengalaman, itu 5 sekolah gitu. Masya Allah. Saya lanjut ya, Bu. Oke. Oh, ini dari teman saya ini, Mbak Sri Rahma Romadoni. Syaratnya kan harus ada LOA, berarti kita daftar dulu ya ke kampus tujuan. Gimana Bu Ari? Iya, harus daftar dan diterima dulu. Dan kalau waktu-waktu seperti ini mencari LOA itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kayaknya sudah nggak dibuka ya Mbak ya pendaftaran kampus itu. Atau ya. Bisa masuk gelombang 2, batch 2 ya? Oh, batch 2. Oke. Batch 2 belum dibuka. Iya, tapi kan sisa kuota ya? Iya. Kemungkinan sisa kuota, jadi ya mending batch 1 sih. Kalau yang batch 1 ini sudah mepet sekali kalau belum dapat. Sudah nggak bisa. Kalau UNY, tapi kalau kampus lain saya belum tahu. Oke, lanjut ya Bu Ari. Dari Siti Aisyah Unipdo, jintanya apakah untuk sertifikat asesor bisa dimasukkan di prestasi atau penghargaan? Ya, bisa saja Mbak. Bisa. Nah, lanjut ya ke Elisa. Surat izin pimpinan apakah boleh dari kepala sekolah? Gimana Bu? Coba dibuka ya di bagian FAQ itu. Tadi malam saya buka-buka dan memang izin pimpinan ini harus kepala dinas pendidikan. Kalau dari GTK itu. Kepala sekolah ya? Bukan. Kalau yang surat lain-lain bisa dari kepala sekolah. Yang rekomendasi, terus ada surat keterangan masa kerja itu dari kepala sekolah bisa. Berarti khusus untuk izin pimpinan harus dari kepala dinas ya? Ya, untuk GTK. Sama kalau yang PTA yang dari pendidikan perguruan tinggi swasta itu juga harus dari LDikti. Iya. Memang harus dari atasnya lagi. Oke, lanjut lagi. Lamtiar ini izin bertanya surat rekomendasi akademisi apakah bisa dari ketua jurusan atau dekan? Gimana Bu? Kalau saya kemarin dosen pembimbing sih, dosen pembimbing itu cukup 1 saja bisa. Dan pengalaman saya meminta rekomendasi itu tidak mendatangi langsung beliaunya. Saya kan S2-nya di Surabaya. Kemudian saya cukup email, WA saya sediakan template di Google Docs yang itu sudah ada biodata saya. Kemudian saya juga mencari informasi biodata beliau di internet. Kemudian saya kosongi yang belum saya tahu. Kemudian saya kosongi juga bagian uraian rekomendasi nanti biar beliau yang menuliskan sendiri. Nah saat itu pembimbing saya itu minta ke saya untuk mengirimkan CV. Jadi saya kirimkan CV ke beliau. Nah dari CV itulah beliau menguraikan rekomendasi untuk saya. Dan tanda tangannya elektronik itu tidak masalah, bisa diupload di sistem. Lanjut ya Bu. Ya. Dari Nur Hidayah ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, surat keterangan masa kerja apa boleh dari dekan saja? Atau dan surat bebas tugas dari dekan karena di panduan tertulis minimal dekan. Gimana Bu? Boleh mungkin ya Mbak ya. Kalau GTK kan yang harus izin dinas itu yang ini. Yang tadi pimpinan itu izin pimpinan. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa di bawahnya. Oke, lanjut ya. HKI, hak intelektual apakah bisa masuk di penghargaan? Bisa nggak ya Mbak ya? Kalau saya bisa sih. Ya. Bisa ya mungkin. Kalau ada sertifikat apapun sepanjang masih masuk, saya dulu tak masukin semua. Ya. Kalau bisa itu seluruh komponen itu terisi ya, jangan ada yang kosong kalau bisa lah. Termasuk bahasa Inggris ya Bu ya? Ya bahasa Inggris meskipun sudah kadaluarsa itu isi aja, masukkan aja. Oke lanjut ya Bu, dari Ade Irma. Salam kenal, izin bertanya untuk program dosen PTA apakah ada format sertifikat kemampuan bahasa Inggris, surat keterangan masa kerja SKPNS yang saya tidak isi Bu, sedangkan saya sudah mau kirim berkasnya tapi ditolak karena belum hijau semua, terkendala di berkas. Mohon solusinya. Dosen PTA ya Mbak Ana, gimana Mbak?
Kalau format sertifikat bahasa Inggrisnya nggak ada, kan memang bebas dari lembaga masing-masing ya. Kalau sertifikat bahasa Inggris itu kan sertifikat dari lembaga Iya. yang menyelenggarakan tes. Iya, kalau misalkan dari kayak misalnya TOEFL, ITP kayak gitu kan juga tiap lembaga punya format masing-masing ya. Iya. Nah, jadi harus diisi semua biar jadi hijau, biar bisa di submit ya. Lanjut ya ke Mbak Vita Pujawanti, apakah tidak punya prestasi, apakah boleh? Ini skema apa ini ya Mbak Vita ya? Gimana Bu? Sejauh tidak bintang merah itu sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngisi semua itu bagus. Kan yang wajib kan yang bintang merah, Mbak. Kalau jalur ini ya, kan kita nggak tahu dia mau ambil skema apa. Kalau dia BIM ya harus punya prestasi. Kalau BIM bukannya S1 ya? Gimana? Bukannya S1 ya kalau BIM ya? Ada S3? BIM itu ada. Iya ada juga. Oke, lanjut lagi ya. Mbak Siti Aisyah lagi, misal tidak punya penghargaan, masih ada kemungkinan lolos admin nggak, Bu? Ya, pokoknya dicatat ya. Kalau yang bintang merah terisi semua dan dikonfirmasi berkas terkirim, insya Allah bisa lolos. Nanti sepertinya juga ada masa sanggah ya Mbak Ana ya? Iya. Masa sanggah itu kalau ada yang tidak lolos tapi mau mengajukan sanggahan itu bisa seperti itu. Oke, lanjut ya Bu. Ilham Martadona, izin bertanya, surat bebas narkoba, apakah hasil laboratorium? Boleh dilihatkan contoh surat bebas narkobanya? Mana Bu? Oh, surat bebas narkoba ya? Iya. Saya dulu apa ya sebentar? Ya tetap hasil lab ya, kan kita tes urin. Ya, yang penting dari rumah sakit pemerintah. Iya. Yang penting terdaftar ya dan resmi ya. Mereka punya hak untuk mengeluarkan surat izin itu ya. Iya. Lanjut ya, ini masih Mas Ilham lagi. Apakah ikut peserta webinar bisa dimasukkan ke konferensi ilmiah, Bu? Bisa, masukkan saja. Bisa ya, Mbak? Bisa. Lanjut ya, Mas Maulana Malik. Apakah prestasi itu harus tingkat nasional? Gimana, Bu Ari? Nggak harus sih. Misalnya di tingkat kabupaten juga bisa. Atau kecamatan juga boleh. Lanjut ya, Dede Helida Fitra. Jika pernah mendapatkan beasiswa waktu S1 dan S2, apa itu masuk prestasi atau penghargaan? Gimana, Bu? Kalau saya sih tidak ya. Saya kan juga pernah mendapatkan beasiswa S2 tugas belajar di UNESA itu. Tidak masukkan itu. Oke. Lanjut ke Mas Malik Ibrahim. Format penulisan IC apakah ada? Oke, Mas Malik, ini saya skip dulu ya. Nanti di pendampingan kedua ada Mas Amran Hapsan nanti untuk penulisan IC-nya. Terus lanjut Mbak Nur Hidayah, bahasa Inggris nggak dimasukkan nggak apa-apa ya Bu, karena bukan syarat. Apakah mempengaruhi? Gimana Bu? Ya, kalau nggak bintang merah nggak dimasukkan nggak apa-apa. Cuma ya kalau mau lebih ini ya Mbak, lebih kuat gitu, lebih mendukung, dimasukkan saja kalau ada. Tapi kemarin pengalaman ada teman kita di kelas yang nggak lolos karena ini Bu. Iya. Jadi memang kadang tergantung interviewernya ya. Kadang mereka tuh ngejar kok nggak ada bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi kalau misalkan punya lebih baik dimasukkan. Entah itu pelatih, entah itu apa nggak kayak ITP pun juga nggak masalah. Ya, pengalaman saya ini juga saya agak berdarah-darah juga ya mencari sertifikat bahasa itu. Aduh. Meskipun tidak wajib ya, waktu itu saya kan punya sertifikat bahasa dari kampus ya yang sudah kadaluarsa gitu. Kemudian saya ingin lagi cari TOEFL. Nah, saya cari TOEFL ITP di Jogja itu saya ikut di SILAX. Nah, itu juga waktunya itu sebulan. Jadi sertifikat itu sebulan. Jadi mepet-mepet pendaftaran itu baru saya menerima sertifikatnya. Dan alhamdulillah bisa saya sertakan. Kalau diklat berarti pelatihan ya Bu? Diklat, ya. Berarti nggak apa-apa ya, misalkan nggak sertifikat bahasa Inggris tapi pelatihan gitu? Nggak apa-apa. Oke, referensi ya teman-teman ya. Lanjut ke Mas Umar, jelaskan gambaran esai, deskripsi diri. Oke Mas Umar, saya skip dulu ya, nanti di pendampingan kedua. Lanjut ke Mbak Afitriani Suryadi, yang termasuk penghargaan apa aja? Apa aja Bu?
penghargaan ya bisa ini ya, partisipasi kita di suatu event, misalnya di perlombaan ya. Kalau guru misalnya ada lomba guru berprestasi seperti itu, kemudian ada lomba inovasi pembelajaran, kemudian misalnya pernah mendapatkan penghargaan guru terapa gitu, boleh lah. Yang penting ada upload gitu aja ya. Ya. Oke, lanjut Mbak Vita Pujawanti. Jika punya sertifikat TOEFL dengan skor yang tidak maksimal, diupload apa enggak? Gimana Bu? Diupload. Oke, ya. apa-apa. Oke, lanjut ke Mas Eko Andi, guru yayasan. Surat rekomendasi pimpinan itu dari yayasan aja atau juga dari kepala sekolah? Gimana Bu? Ini kalau rekomendasi itu dari kepala sekolah bisa Pak. Yang harus kalau yang ASN itu yang sampai Kadinas itu izin pimpinan, karena nanti akan berkaitan dengan pengurusan tugas belajar. Tapi kalau rekomendasi bisa, kan itu ada dua, ada surat izin pimpinan, ada rekomendasi. Nah, kalau yang izin pimpinan itu yang harus sampai atas, yang rekomendasi bisa hanya kepala sekolah. Oke, lanjut ya. Mbak Mika Novia, untuk berkas-berkas atau suratnya itu dibuat sesuai dari BPI nggak apa-apa ya, cuma tanda tangan plus tulisan rekomendasi dan izin plus stempel dari universitas nggak apa-apa. Gimana Bu? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya. Oke, lanjut Mbak Mesra Damayanti, untuk sertifikat pekerti dimasukkan di mana? Saya jawab ya Bu. Ya, silakan. Itu biasanya kan untuk kalau dosen mau sertifikasi ya. Jadi bisa dimasukkan ke sertifikat biasa aja, ke penghargaan gitu juga nggak apa-apa, atau ke pelatihan juga nggak apa-apa. Kalau pekerti kan lebih ke pelatihan sebenarnya. Terus lanjut lagi, Mbak Tri Zahraningsih, surat menyurat dibuat persis sama dengan format dari BPI, atau bisa tidak dengan format BPI, gimana? Karena tidak menggunakan NIP. Gimana Bu? Ya, disesuaikan saja Mbak, disesuaikan. Jadi ya isinya sama intinya. Isinya sama. Oke, bentar Bu. Ini ada yang minta di-admit ini di Zoom. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari Clemens Maxianus Lenga. Terkait surat izin pimpinan, saya sudah memperoleh surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan, tapi suratnya formatnya nggak sesuai dengan BPI. Gimana Bu? Pakai saja. Karena untuk perizinan ke Dinas Pendidikan itu saya juga tahu sendirilah, tidak semudah yang kita bayangkan. Dulu pernah ya saya minta izin untuk suatu acara gitu, sudah ada formatnya, saya menyebarkan format sendiri, tapi ternyata ditolak. Jadi mereka memang ada format sendiri gitu, Dinas Pendidikan. Tapi nggak ada deskripsi alasan pemberian izin, nggak apa-apa berarti? Nggak ada ya. Ya kalau masih bisa dikomunikasikan silahkan dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya kok hanya diberikan itu ya dipakai saja. Oke. Saya lanjut ya, Eko Andi Hartono. Kalau surat keterangan masa kerja pindahan di sekolah baru hanya 1 tahun. Tapi di sekolah sebelumnya tuh 10 tahun. Apakah surat keterangan kerjanya 2, yang lama dan yang baru? Gimana Bu? Ya dari kepala sekolah yang terakhir saja, tapi dilampirkan diterangkan bahwa Anda itu sudah bekerja 10 tahun di mana gitu dan sekarang di sekolah tersebut. Oke. Lanjut ya Bu, Nuryani Dwi Astuti, mohon izin bertanya, kalau menjadi lulusan terbaik S1 dan S2 itu termasuk penghargaan prestasi, gimana Bu? Penghargaan bisa atau prestasi ya Mbak? Iya. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, maksudnya yang kita masukkan aja, itu tidak ada ketentuan yang baku gitu, untuk penghargaan dan prestasi itu. Asal diisi saja. Kalau lanjut ke Ade Irma ya. KHS semester itu enggak ada, jadi kalau tidak diisi pastinya belum hijau Bu, gimana Bu?